kalau misal kita itu memang sebelum kita syuting, jadi ada yang kebalik. Ada orang saat syuting dia ngejaga badan. Kalau kita tuh memang sebelum kita syuting kita ngejaga badan, dimana kita sharpen dulu. Jadi pas ada di satu judul baru look fresh gitu. Nah saat kita syuting kita bukannya nggak mau ngejaga badan, tapi pola makan kita perbaikin gitu, yang nggak diet yang gimana. Karena kalau syuting itu kan nguras tenaga banget ya, kadang sampai pagi, mulai pagi lagi sampai pagi lagi gitu. Jadi kita butuh extra power gitu. Jadi kita nggak terlalu ngitung kalori yang masuk atau apa segala macam, pokoknya dijaga aja makannya biar nggak jadi besar gitu. Jadi kalau dia pribadi pemakan segala sih bini gue, jadi memang nggak gemuk-gemuk. Gue juga heran gimana tuh, kalau gue kayak nyium bau Indomie aja langsung naik berat badan gitu. Jadi ya ada sih ngukur-ngukur kalori karbo yang masuk, tapi saat kita mau mulai syuting. Tapi pas sudah saat syuting kita cuma maintain aja. Dik, kalau misalnya lu kan ke Jepang, kalau ke Jepang tuh lu kalau khususnya liburan ya, apa sih yang lu cari ketika lu liburan selain ke Jepang gitu? Kalau waktu ke Jepang, gue cari pertama sih sebenarnya salju waktu itu. Karena memang gue pas winter jadi pengen nyobain gimana sih caranya rasanya main ski gitu kan. Nah tapi setelah kita ke Jepang tuh memang terkenal, sebenarnya Jepang tuh terkenal sama teknologi ya gitu. Tapi masakan Jepang itu kayak masakan Korea gitu, di mana-mana ada, di setiap sudut dunia tuh ada masakan Jepang gitu. Jadi gue pengen langsung cobain di Jepangnya sana. Dan memang Yoshinoya yang di Jepang sana tuh mereka siapin kayak standing table, mereka menyesuaikan sama kultur Jepang yang makan cepet, langsung go away, langsung kerja lagi gitu ya, makan take away terus bawa pulang atau makan di sini langsung cabut gitu. Jadi ya gue sih sangat menikmati kultur itu ya. Gue lihat wah seru banget di Jepang, jadi makanya gue nyobain street foodnya lebih ke arah situ. Terus gue nyobain kayak kalau di Indonesia tuh namanya kerajinan tangan gitu ya. Nah di Jepang itu banyak sekali brand-brand yang made in Japan-nya gitu, yang sampai di Indonesia ini apa ya gitu kan. Kalau yang di Indonesia yang tahu kan apa sih Onitsuka yang kayak gitu-gitu kan ya. Pas sampai sana tuh ngeliat banyak banget ternyata brand-brandnya. Jadi memang Jepang itu salah satu destinasi liburan yang komplit gitu. Salju pas musim dingin ya, salju otomatis dandanan bagus dong ya kan, pakai shawl apa segala macam. Terus jalan-jalan di pinggir jalan tuh nggak pernah kehabisan pemandangan. Terus sampah itu benar-benar sampai gue waktu itu bikin kayak taruhan gitu sama teman-teman gue yang lagi berangkat. Setiap kita nemuin sampah, lu gue kasih $1 gitu kasarnya lah ya, $1. Ya kita jalan sampai hotel gitu dari tempat ini, kayak kita nggak nemuin sampah di daerah-daerah tertentu gitu. Jadi memang sebersih itu sih gitu, dan seaman itu sih menurut gue. Karena banyak sekali orang-orang yang capek, itu beneran capek, bener-bener sampai ketiduran di halte atau ketiduran di trainnya gitu, dan aman-aman aja gue lihat sih gitu. Kalau sekarang lu kan punya seneng kayak kuliner gitu-gitu, lo mungkin ngembangin usaha lo mungkin kuliner kayak gitu-gitu nggak sih? Oh iya banget kalau kuliner, karena alhamdulillah gue ada restoran kan, kebetulan ada restoran juga, dan punya coffee shop juga, dan satu lagi sekarang nih bentar lagi gue bakal bikin waduh ada barongsai itu. Satu lagi gue mau bikin minuman boba, tungguin deh bentar lagi nanti gue undang ya, gue akan bikin minuman boba. Nah kalian hari ntar minum boba sepuasa deh. Bawa pulang buat keluarga, buat seminggu juga gak ada masalah. Terus kalau misalnya lo kan udah misalnya diketahui boba gitu, kalau sekarang lagi pandemi gini lo siasatin gimana sih? Ya sebenarnya sih gini, menyiasatinya jadi saat pandemi gini lo kayak nggak boleh skakmat gitu loh, kayak lo harus kayak cari yang, jadi gini, kemarin ini gue nggak ngambil syuting karena gue persiapan pernikahan. Ribet banget kan kalau mau persiapan pernikahan tuh syuting, dan teman-teman public figure lain juga melakukan hal itu saat dia mau persiapan pernikahan, nggak ngambil kerjaan. Nah cuma gue apesnya adalah gue tuh harusnya pernikahan di bulan April misalnya ya, April tahun lalu kan, udah pandemi tuh, gue nggak ngambil syuting nih dari Januari, ternyata pandemi nggak bisa bikin acara, gue mundur tuh ke Juni. Berarti gue nggak syuting kan tuh, udah ntar deh habis Juni syuting, nggak bisa, gue mundur September.
ya udah habis September syuting, akhirnya rezeki nikahnya Desember, jadi akhirnya setahun gua nggak syuting karena kan ntar aja dia habis nikah gitu kan, maksudnya persiapan kan ribet ya mungkin di situ Tuhan ngasih gua kesempatan untuk istirahat di rumah, jadi alhamdulillah kita bisa sehat. Nah akhirnya sekarang kita baru preparing syuting lagi. Nah tapi setahun kemarin gua ngapain aja sih, IO gua nggak jalan, nggak bisa, bukan pekerjaannya nggak ada, pekerjaannya banyak tapi nggak ada yang bisa dilaksanain. Nah akhirnya gue bingung masakan apa gimana cara gue berbisnis. Akhirnya gue kuliner tuh masih bisa menyiasati dengan take away dan segala macam gitu. Dan kenapa gue bikin coffee shop, kenapa gue bikin boba, ya gue mengikuti tren aja. Jadi kalau orang bilang berbisnis itu ikutin tren yang ada gitu, walaupun kalian punya signature tapi nggak ada salahnya kalian bikin varian tren yang ada. Nah tadi di coffee shop gue tuh ada si boba itu gitu, tapi akhirnya begitu mikir kayaknya gue bikin satu brand sendiri itu cukup kuat gitu, akhirnya gue pisah. Tapi dia setiap berdiri nanti berdempetan, jadi tiap gue bikin coffee shop di situ ada. Menjanjikan nggak? Kita coba nanti, semoga menjanjikan. Ya namanya ikhtiar kan gak ada salahnya. Lebih baik kita kalau ibaratnya salah satu e-commerce bilang kan coba aja dulu gitu kan, mulai aja dulu. Kalau lo nggak mulai kita nggak tahu. Ya kalau nggak laku ya hitung beramal, ya kalau laku ya kita tambahin amal lagi. Tapi syuting itu masih tetap jalan. Ini kita lagi persiapan program baru. Akhirnya gue mau mulai ngambil lagi karena kemarin setelah pernikahan kan sempat pergi dulu jalan-jalan sama Oci dekat-dekat sini doang ke Bali. Kebetulan kita kayak tapak tilas gitu pertama kali kita ketemu gitu lah, ala-alanya gitu. Kita udah balik, kemarin gue cukup lama sebulan di Bali, terus balik ke Jakarta, ya istirahat sebentar. Nah ini insya Allah sih akhir bulan ini kita mulai syuting. Kakak mas tahun nggak syuting tuh, terus akhirnya kayak ini sih kayak kalap masih semua diambil-ambilin. Enggak sih, jadi kemarin setahun itu nggak syuting sinetron, tapi kalau untuk syuting program kayak bintang tamu, program TV lain kayak talk show segala macam tetap ngambil, tapi sinetronnya enggak. Tapi memang saat ini gue akhirnya merindukan syuting sinetron, karena waktu gue lagi syuting sinetron sampai akhirnya kemarin pas pandemi itu tiba-tiba sinetron gue dibungkus, itu kan syuting panjang tuh udah 200 lebih lah. Sebelumnya juga panjang lagi, jadi kayak udah 2-3 tahun yang nggak stop gitu syuting, terus kayak aduh pengen istirahat dulu, dikasih beneran sama Tuhan istirahat adalah setahun lalu istirahat. Pandemi kan setahun istirahat, padahal gue gitu, aduh pengen istirahat main jalan-jalan. Hadiah tuh gue menonton ini Liga Champion ke Manchester sama Oci gitu kan. Jadi setelah nikah nanti menonton Liga Champion gitu kan, keluar yang pertama MU yang nggak masuk ke Liga Champion ya kan, gugur, terus pandemi jadi nggak bisa juga. Ya udah akhirnya totally istirahat di rumah.